Anak ini namanya Yazid, punya cita-cita kuat ingin jadi chef pastry terhebat di dunia. Karena sangat miskin, Yazid kecil sering mencuri bahan-bahan kue di minimarket untuk latihan masak. Beberapa tahun berlalu, di salah satu restoran mewah di kota Paris, Prancis, terlihat Yazid kini sudah remaja. Hari itu adalah hari pertama Yazid masuk kerja shift malam. Dia sedang training jadi koki pembantu. Tapi karena masih baru, Yazid kerjanya berantakan banget. Waktu chef lagi briefing ngasih arahan ke koki-koki lain, dia kesel dengar suara berisik Yazid yang lagi nyuci peralatan dapur. Chef pun manggil dan langsung mencat Yazid detik itu juga. Tapi pas chef mau pergi, tiba-tiba Yazid minta jangan asal pecat aja. Kenapa nggak coba tes dulu masakannya? Melihat sikap kurang ajar Yazid, semua koki bengong. Dengan percaya diri, Yazid bilang kalau kue buatannya itu enak. Mendengar kalimat itu, chef tertarik. Meski penampilan dessertnya masih kurang rapi, namun ketika mencicipi, chef begitu kagum. Lalu menyuruh Yazid masuk kerja dan bilang besok lusa jangan sampai telat lagi. Mendengar itu, Yazid sangat senang. Pas pulang, bukannya lewat pintu karyawan, dengan muka polosnya, Yazid malah lewat pintu utama restoran. Saat pulang ke panti asuhan, waktu baru masuk kamar, Yazid melihat poster chef idolanya ada di lantai. Teman sekamar Yazid bilang dia nggak suka poster jelek itu ada di kamar mereka. Yazid yang marah pun langsung memukulnya. Akibat perkelahian itu, Yazid dipanggil ke ruang kepala panti. Kepala panti marah. Kenapa Yazid sering bikin masalah? Nggak cuma berantem sama teman sekamar, tapi dia juga dapat laporan kalau Yazid habis mencuri mobil orang. Beruntung karena masih di bawah umur, Yazid gak dilaporin polisi. Jika seperti ini terus, kepala panti terpaksa harus memindahkannya ke panti asuhan lain. Siangnya, semua anak panti sekolah seperti biasa. Selama pelajaran, Yazid hanya sibuk menggambar. Dari kecil dia memang suka banget seni. Sepulang sekolah, saat teman-teman seumurannya asik main, Yazid memilih menyendiri di ruang kesenian. Waktu sedang memperbaiki patung manekin, seketika ingatan masa lalunya muncul. Dulu Yazid kecil hanya tinggal bertiga bersama ibu dan adiknya yang masih bayi. Ibu tak pernah memperhatikan anak-anaknya. Dia selalu menganggap anak itu cuma beban hidup. Bahkan ibu pernah menyobek-nyobek sepatu anaknya sendiri agar terlihat miskin demi dikasihani orang dan diberi uang. Beruntung sesekali paman dan bibi datang berkunjung untuk mengajak main. Suatu malam saat main ke rumah paman, Yazid kecil kagum melihat sepupunya sedang membuat kue yang sangat indah untuk tugas sekolah. Jiwa seni Yazid pun bangkit. Setiap ada waktu, sepupunya juga sering mengajarinya membuat kue. Semenjak itu, Yazid kecil bercita-cita ingin menjadi seorang chef pastry. Namun, suatu hari ketika sedang main di rumah paman, paman mengabarkan kalau adik Yazid baru saja meninggal dunia. Waktu pulang ke rumah, saat menatap wajah sang ibu, Yazid tidak melihat ada kesedihan di matanya. Dia tahu ibu pasti lega, satu beban hidupnya kini telah hilang. Malam harinya, gara-gara cemburu, anaknya lebih bahagia bersama paman dan bibinya daripada ibu kandungnya sendiri. Ibu pun melarang Yazid main ke rumah paman lagi. Tapi karena dia juga belum sanggup merawat Yazid sendirian, akhirnya ibu memutuskan untuk memasukkan anaknya itu ke panti asuhan. Meski kasihan, namun paman dan bibi tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun juga, mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Keesokan harinya sepulang sekolah, Yazid ngasih tahu temannya kalau dia berhasil lulus tes di salah satu restoran elit di kota Paris. Besok pagi dia sudah bisa mulai kerja. Teman Yazid pun ikut senang.
Malamnya, karena tidak punya ongkos, Yazid nekat menyusup ke ruang kepala panti lalu mencari uang di laci. Waktu keluar, temannya yang dari tadi nemenin bilang sekarang gantian Yazid yang harus nemenin dia transaksi ganja. Cuma sebentar aja, habis dapat duit langsung pulang. Mau nggak mau, Yazid pun ikut. Sesampainya di tempat pertemuan, saat sedang transaksi, Yazid gelisah. Kenapa lama banget? Besok subuh dia udah harus berangkat kerja. Namun di tengah transaksi, tiba-tiba ada polisi datang. Yazid tertangkap dan harus menginap di penjara. Pagi harinya setelah ibu Yazid dipanggil ke kantor polisi, Yazid yang masih di bawah umur akhirnya dibebaskan. Meski sudah lama sekali tak bertemu ibunya, namun ibu masih aja belum berubah. Sepanjang jalan pulang, ibu terus aja memaki-maki Yazid dengan sebutan anak tak berguna, anak haram, serta hinaan lainnya. Yazid yang muak pun teriak dan lari meninggalkan ibu. Saat pulang, pembimbing panti menegur, dari mana aja Yazid semalam? Kenapa pergi keluar tanpa izin? Karena si pembimbing lah yang mengurus Yazid dari kecil. Jadi sudah menganggap semua anak panti seperti adiknya sendiri. Apalagi Yazid. Baginya Yazid itu adalah anak yang spesial. Berbeda dengan anak-anak lain yang cuman sibuk main. Pembimbing tahu Yazid punya ambisi. Jadi tolong jangan ikut pergaulan yang tidak benar. Setelah dinasihati, Yazid segera siap-siap dan berangkat kerja. Di hari pertama kerja itu, dia terlambat sesampainya di restoran. Chef terlihat dingin. Sekeras apapun Yazid minta maaf sambil menjelaskan kalau dia telah menempuh perjalanan sejauh 180 km dari panti asuhan ke restoran hanya demi bisa belajar membuat dessert. Tapi chef tetap tidak peduli. Bukan urusannya. Namun ketika dia berjalan ingin keluar, mendadak chef memanggil lalu memberi kesempatan kedua. Mendengar itu, Yazid pun sangat senang. Sorenya, sepulang ke panti, gara-gara kelelahan Yazid langsung tidur. Di sisi lain, di kantor terlihat kepala panti sedang berdebat dengan pembimbing. Gara-gara Yazid selalu membuat masalah. Kepala panti berencana ingin memindahkan Yazid ke panti asuhan lain. Tapi pembimbing berusaha melindungi. Walaupun nakal, anak itu punya bakat. Dengan tegas, pembimbing bilang, pokoknya kalau Yazid dikeluarkan, maka dia juga akan keluar dari panti ini. Besoknya di restoran, chef mengajarkan Yazid teknik-teknik membuat dessert. Chef berkata, untuk menciptakan kue yang enak itu nggak ada rahasianya. Kuncinya cuma pakai perasaan dan yang terpenting perbanyak latihan. Yazid pun termotivasi. Karena terlalu malam, Yazid jadi ketinggalan kereta dan terpaksa harus tidur di stasiun. Keesokan harinya di panti saat sedang sekolah, di kelas teman Yazid memberitahu, kemarin dia dengar katanya pembimbing terancam dipecat karena melindungi Yazid. Mendengar itu, Yazid merasa nggak enak. Dia nggak mau orang lain sampai kena masalah gara-gara dia. Yazid akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti dan meminta paman untuk menjemputnya. Non mais si tu perds ton boulot à cause de moi, je m'en voudrais. Toi aussi, faudra savoir rebondir. Toi par contre Yazid, t'inquiète pas pour moi. Ça fait partie de nous font grandir. Hein? Dans la voiture. Besoknya di restoran, untuk pertama kalinya Yazid diizinkan untuk membuat dessert pesanan pelanggan. Sebelum mulai, chef menasihati jangan jadi koki biasa, tapi jadilah seorang seniman.
Pas jadi, ternyata Yazid salah menu. Dia malah bikin kue yang udah dibikin koki lain. Melihat itu, koki yang bikin kue yang sama bilang, kenapa nggak coba dibandingkan dulu kue mereka berdua? Yang lebih enak yang dikasih ke pelanggan. Waktu dicoba, ternyata kue buatan Yazid lebih enak. Semua koki pun memuji anak muda itu. Sepulang kerja, agar tidak merepotkan paman dan bibi daripada bolak-balik numpang tinggal, Yazid memilih tidur di jalanan. Hari demi hari berlalu, Yazid terus bekerja dan belajar di restoran sambil bersiap untuk ikut kompetisi coklat tingkat nasional. Hari kompetisi coklat tingkat nasional pun tiba. Setelah patung coklat yang dibuat selama berhari-hari itu jadi, Yazid yakin karya coklatnya itu pasti menang dan dia akan dapat sertifikat serta hadiah uang besar. Yazid bersama paman perlahan-lahan menggotong patung coklatnya ke mobil. Tapi tiba-tiba ibu datang ingin memberi semangat. Oh mon Dieu! Tout ça c'est ta faute! Hein? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille! Yazid! Qu'est-ce que tu veux? Hein? T'as rien fait pour moi! Arrête! Ah! Laisse-moi! Tujuh tahun berlalu, kini Yazid terlihat sudah dewasa. Pagi itu selesai mandi di pemandian umum, dia buru-buru berangkat kerja. Sekarang, Yazid kerja di hotel mewah bintang 5 sebagai sous chef. Di dapur karena telat, salah satu koki bernama Julian menghukum Yazid. Pokoknya, seminggu ini nggak boleh masak, cuma boleh ngurusin stok buah. Julian ini adalah cucu pemilik hotel. Jadi walaupun bawahannya, Julian tetap merasa berkuasa dan nggak ada yang berani ngelawan. Bahkan kepala chef sekalipun, meski kesal diperintah bawahannya, Yazid terpaksa nurut. Malamnya seperti biasa, sepulang kerja Yazid nggak langsung pulang. Dia nongkrong dulu di pinggir pantai bareng temennya yang bernama Manu. Setelah pikirannya segar, dia lanjut latihan ke dapur sampai larut malam. Ça te fait marrer toi. Tu sais Bougnoule de France. Ton gros doigt là. C'est bon, goûte, c'est de la crêpe, vas-y goûte. Oh. Ah bon, c'est comme ça. J'arrête, attends. Ouais, je vais pas le péter la maille. C'est ça, champion, continue. Du riz. Plus de force, plus de nerfs, là, t'es en train de relâcher. Dans un palace. Allez, champion. Vas-y, tac, 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 tac. Tranquille. Non, si, t'as mis quoi? Oh, le bâtard. Keesokan harinya pas lagi kerja, mendadak ada tamu komplain lalu mengembalikan makanannya karena tidak enak. Ternyata tamu itu adalah orang penting bernama Bokar yang biasa mengkritik dan menilai makanan di banyak restoran. Kepala chef pun meminta Yazid membuatkan kue baru. Soalnya di dapur ini hanya Yazidlah chef yang paling berbakat. Awalnya Yazid masih ngambek, dia cuma tukang ngurusin stok buah. Kenapa nggak nyuruh Julian aja buat bikin? Tapi setelah kepala chef itu terus memohon, akhirnya Yazid mau. Merci. Go ahead. Tak lama kemudian, saat Yazid istirahat ke belakang, chef bilang kalau Bokar kagum dan ingin menemui Yazid. Waktu bertemu, Bokar mengucapkan terima kasih. Kuenya enak banget. Bahkan ini kue terenak yang pernah dia makan. Mendengar pujian itu, Yazid sangat senang. Pulang kerja, Manu yang curiga diam-diam mengikuti Yazid pergi ke bukit belakang hotel. Di sana, ternyata kecurigaan Manu benar. Selama ini dia penasaran kenapa sahabatnya itu tak pernah pulang ke rumah. Karena ketahuan, Yazid terpaksa jujur. Sudah bertahun-tahun ini, dia selalu tidur di jalanan. Dia tak mau pulang ke rumah ibunya dan tak ingin merepotkan siapapun termasuk Manu. Daripada sewa kos, lebih baik gajinya dia tabung untuk ikut kejuaraan dunia. Mendengar cerita itu, Manu menyemangatinya.
Manu bilang ternyata kalau tidur di sini juga enak. Manu pun menemani Yazid nongkrong dan menikmati suasana malam bersama. Besoknya pas lagi kerja, tiba-tiba Julian nyari gara-gara, marahin Manu tanpa alasan. Karena kesal sahabatnya direndahin, Yazid memberanikan diri melawan. Melihat keributan itu, Seth memanggil Yazid, lalu menyuruhnya mengikutinya. Ternyata Seth ingin memberi kabar gembira. Pihak manajemen memutuskan memberi fasilitas kamar hotel. Jadi mulai sekarang, kamar ini milik Yazid. Seth bilang ke Yazid untuk berterima kasihlah ke Manu, karena tadi pagi dialah yang telah berusaha keras membujuk manajer hotel. Yazid pun kegirangan. Akhirnya dia nggak tidur di luar lagi dan bisa merasakan rasanya kasur empuk. Waktu Yazid lagi lihat-lihat kamar, paman menelepon lalu mengingatkan, jangan lupa, sebentar lagi Bibi ulang tahun. Yazid pun bilang dia nggak bakal lupa, nanti dia pasti bikinin Bibi kue yang paling enak. Sebelum menutup telepon, paman juga memberitahu kalau sekarang ibu Yazid sedang sakit parah. Dokter memvonis hidupnya tak akan lama lagi. Mendengar itu, Yazid hanya terdiam. Malamnya sebelum pulang kerja, Yazid membuatkan dan mengirim kue ulang tahun untuk bibinya. Besoknya, eksekutif chef datang memeriksa kondisi dapur. Awalnya semua terlihat sempurna, bersih, rapi, rasa kue-kuenya juga pas. Eksekutif chef bahkan menyapa dan memuji Yazid karena jadi koki paling berbakat di hotel ini. Namun waktu lanjut keliling, eksekutif chef kaget melihat ada buah yang busuk. Saat tahu kalau Yazid yang bertanggung jawab mengurus buah, eksekutif chef marah besar. Tak lama kemudian, chef memanggil Yazid ke belakang karena telah membahayakan reputasi hotel. Dengan berat hati, Yazid dipecat. Tanpa protes sedikit pun, Yazid langsung kembali ke dapur, lalu memukul Julian. Dia tahu ini semua rencana Julian yang ingin menyingkirkannya dan mengambil jabatan saus-chefnya. Beruntung, Manu memisahkan. Di sisi lain di rumah sakit, Bibi sedang menjenguk ibu Yazid dan membawakan kue buatan Yazid. Melihat kondisinya semakin parah, Bibi cuma bisa mendoakan. Waktu memakan kue buatan putranya itu, ibu menangis, teringat seluruh dosa-dosanya pada Yazid selama ini. Beberapa hari berlalu, terlihat Yazid kini bekerja sebagai bartender. Waktu mengantarkan minuman ke tamu, dia nggak sengaja bertemu Bokart sedang duduk sendirian. Yazid lalu menghampiri dan menyapanya. Tanpa basa-basi, Yazid langsung memberi penawaran. Jika Bokart bersedia menjadi sponsor dan mendanainya mengikuti kejuaraan dessert dunia, maka Yazid janji akan mengabdi bekerja untuk Bokart. Bokart pun bertanya, beri dia alasan kenapa harus setuju. Dengan percaya diri, Yazid berkata, bayangkan jika nanti dia menang, maka seluruh media akan memberitahukan kalau chef terbaik dunia bekerja untuk Bokart. Mendengar tawaran itu, Bokart tertarik. 6 bulan kemudian, hari seleksi pun tiba. Manu menyetir mobil mengantarkan Yazid ke tempat kompetisi. Nantinya yang menang akan terpilih untuk mewakili Prancis di kejuaraan dessert dunia. Seperti biasa, Yazid lagi-lagi telat. C'est le numéro. Sesampainya di panggung, ternyata Julian juga ada di sana. Dia adalah salah satu saingan Yazid. Ketika semua siap, seleksi pun dimulai. Karena terlalu banyak pakai oven, listrik di tempat Yazid mati. Yazid yang panik buru-buru melapor ke panitia. Waktu pun terus berjalan. Beruntung, tak lama kemudian listrik kembali menyala. Sebelum lanjut, Yazid teringat ucapan chefnya dulu. Jangan jadi koki, tapi jadilah seniman.
passion caramel à la pointe de sel. Le jury vous a sélectionné pour représenter la France. Dan alhasil, Yazid pun menang. Ia bersama 3 koki lainnya terpilih menjadi tim untuk mewakili Prancis. Tanpa membuang-buang waktu, besoknya 4 koki itu rapat saling membagi tugas dan berdiskusi tentang hidangan apa yang nanti akan mereka buat. Karena kagum dengan bakat Yazid di seleksi kemarin, dia jadi dapat tugas lebih banyak. Yazid akan membantu tim membuat dan menghias kue, serta membuat patung hiasannya juga. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat patung hiasannya nanti adalah patung burung elang. Hari demi hari, Yazid terus berlatih. Bibi juga selalu menelepon, memberi kabar terbaru tentang kondisi penyakit ibunya yang semakin parah. Du verte. Dynamique avec des ailes. On est fiers de toi. Tu sais, ça nous ferait très plaisir de venir te voir. C'est toi qui décides que tu en as suffisamment. Enfin, on veut surtout pas te mettre la pression et... Tu es un exemple. Tu as été un battant dans ta vie. On pourrait être ensemble pour ce moment. Oui, t'as dit, je suis là. Et On pense tous à toi. Je suis pas ta mère, mais tu es mon fils. tu sais, on s'entraîne beaucoup. Hari kejuaraan sedunia pun tiba. Para pendukung dari berbagai negara terlihat memenuhi aula bersorak memeriahkan acara. Tim-tim peserta juga terlihat sudah siap dan percaya diri dengan rencana mereka masing-masing. Di sana, Manu dan Bokar juga hadir menonton. Saat seluruh peserta siap, kejuaraan sedunia itu pun dimulai. On devrait nous réserver bien des surprises. Cette finale de 3 chefs. Et rappelons que la Belgique... Bientôt sur grille. Séance pour les équipes. Di tengah hingar-bingar kompetisi, di sisi lain di rumah sakit terlihat dokter sedang memberitahu paman dan bibinya bahwa ibu Yazid telah meninggal dunia. Di aula kompetisi, setelah membuat hidangan pembuka dan menyajikannya ke dewan juri, para koki lain lanjut membuat dessert atau hidangan penutup. Sementara itu, Yazid mulai memahat balok es untuk patung hiasan. Allez, Yazid! Allez! Va maintenant venir pour le service. Saat patung es berbentuk burung elangnya hampir jadi, mendadak Yazid berhenti. Seketika, hati dan pikirannya terasa sunyi. Waktu menatap ke arah penonton, dia seperti melihat bayangan ibu sedang hadir menyaksikan perjuangannya. Di momen itu, sebagai anak karena punya ikatan batin, Yazid sadar kalau ibunya telah meninggal. Ibu yang selama ini selalu dia benci, kini telah pergi selamanya. Namun, bagaimanapun juga, dia tetaplah ibu Yazid. Tanpanya, dia tak akan terlahir ke dunia ini. Rasa benci dalam hatinya pun berubah jadi rasa syukur. Dan tiba-tiba, Yazid memutuskan mengubah desain patung esnya.
Ketika patung es Yazid jadi, semua orang kagum dan terharu. Para koki pun langsung menata hidangan penutupnya, lalu menyajikan ke dewan juri. Hidangan dessert tim Prancis itu terlihat sangat indah dengan dihiasi karya patung es berbentuk seorang ibu bersayap malaikat. Tak lama kemudian, setelah seluruh penilaian selesai, semua koki berkumpul mendengarkan pengumuman hasil keputusan. Dan hasilnya, juara 3 itu dimenangkan oleh tim Belgia. Dan juara 2 dimenangkan oleh tim Jepang. Dan juara 1 pemenang kejuaraan dessert dunia adalah Prancis.